menzalimi si A, menzalimi si B. Itu kewajiban kita yang segera membiriskan itu segera. Kalau kita umrah sunat, haji sunat, tapi banyak kezaliman-kezaliman yang belum kita biriskan padahal bisa kita biriskan, nah itu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Hikmah yang ke-193 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafidil khairat wat takasulu anil qiyami bil wajibat. Sebahagian dari tanda mengikuti hawa nafsu, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sunat dan malas daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-193 ini. Al-musara'atu ila nawafilil ibadat ma'at takasuri anil wajibat min alamati ittiba'il hawa la libtigha'i mardatillahi ta'ala. Bersegera kepada ibadah-ibadah sunat, rajin, gemar melaksanakan ibadah sunat, serta malas berat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu tanda mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sembahyang sunat rajin, tapi sembahyang wajib malas. Bersedekah yang sunat rajin, sedekah yang wajib malas. Menuntut ilmu yang wajib malas. Menuntut ilmu yang sunat rajin. Itu pertanda langkahnya kada bujur. Pertanda langkahnya tidak benar. Karena bukan mencari keridhaan Allah, tetapi yang dicarinya adalah hawa nafsunya, menunaikan kehendak keinginan hawa nafsunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fayajibu 'alal insan ay yuqaddimal wajibati 'alan nawafil. Wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunat. Nah, itu wajib. Illa an takuna min kamalih, kecuali perkara sunat itu merupakan bagian kesempurnaan perkara yang wajib. Kecuali ibadah sunat itu bagian dari kesempurnaan ibadah wajib, nah maka itu boleh didahulukan dari yang wajib. Falahu kanawafidil qabliyah wal ba'diyah, seperti sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Falahu yuqaddimuha 'alal wajib, boleh dia mendahulukan qabliyah ba'diyah itu atas yang wajib. Li'annaha, karena itu nawafil qabliyah ba'diyah tadi tu'inu 'alal hudur, membantu atas kehadiran hati, kekhusyuan hati, fihi pada yang wajib, alladhi huwa, yang adalah itu kehadiran hati, ar-ruh, merupakan ruh, fihi pada yang wajib itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, umpamanya kita ada qadaan sembahyang,
Qadaan sembahyang wajib, sembahyang fardu. Nah ini kita wajib mengqadanya. Wajib bersegera mengqadanya kalau ketinggalannya tidak uzur. Sunat bersegera kalau ketinggalannya itu karena uzur. Contohnya yang kada uzur. Orang sudah azan subuh, bangun dah. Berapa aja orang bang subuh, gulang galik ditilam. Orang sudah azan subuh, taguringan, bangun jam 7. Ini orang kada sembahyang subuh tanpa uzur. Ini wajib bersegera mengqadha subuh. Wajib bersegera mengqadha subuh. Makan pagi berdudi, qadha subuh dulu. Nah, karena meninggalkan subuh tanpa uzur. Ada lagi orang yang meninggalkan itu karena uzur. Contohnya, inya guring jam 3 subuh. Nah, tidurnya jam 2, jam 3, belum lagi masuk waktu subuh. Begitu bangun jam 7. Kada mendengar orang azan, kada mendengar orang sembahyang. Begitu bangun pukul 7. Nah ini ketinggalan subuh karena uzur. Uzur. Nah semacam ini sunat menyegerakan mengqadha. Sunat. Boleh aja makan pagi gitu loh, kada apa-apa. Habis mandi-mandi sembahyang makan pagi, kayaknya habis makan mengqadha. Tapi kalau yang pertama tadi mesti segera mengqadha. Kalau dilambatkan menambah dosa. Menambah dosa. Nah dalam hal mengqadha yang wajib itu boleh kita mendahulukan yang sunat, asal yang sunat ini merupakan bagian dari kesempurnaan yang wajib itu. Contohnya sunat subuh. Kan kita ketinggalan subuh nih. Kalau kita mengqadha, sunat kita apa diqadha apa langsung wajibnya? Nah, sunat tetap diqadha. Nah, sunat subuh dulu qadhaan, hanyar kena subuh qadhaan lagi. Nah, kenapa boleh mendahulukan yang sunat? Karena sunat subuh itu bagian dari kesempurnaan subuh. Nah, itu boleh. Sunat qabliyah, sembahyang qabliyah itu disyariatkan untuk memanaskan hati, menghadirkan hati, supaya waktu sembahyang fardu itu nantinya hati sudah siap. Kan kalau kita habis sibuk Allahu Akbar sembahyang zuhur, nah hati ini masih ke pekerjaan kita yang tadi. Tapi kalau dahului oleh qabliyah, Allahu Akbar qabliyah zuhur, ini hati biar aja dulu kemana-mana. Kayaknya begitu selesai qabliyah, fardunya itu hati ini sudah panas dengan ibadah. Nah sudah mantap. Nah, jadi qabliyah itu adalah gunanya menyempurnakan, mengusahakan supaya yang wajibnya menjadi sempurna. Nah sedangkan fungsi ba'diyah, sembahyang ba'diyah fungsinya menutupi. Kalau ada kekurangan khusyuk dalam yang wajib tadi, nah ba'diyah ini kita bisa khusyuk, itu bisa menutupi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau urusan mendahulukan yang sunat dari yang wajib, itu boleh, asal yang sunat itu adalah bagian dari kesempurnaan yang wajib. Yaqulullahu ta'ala, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ila akhir hadis. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah beribadah kepadaku hambaku dengan ibadah yang paling kusukai daripada melaksanakan ibadah yang aku wajibkan atasnya. Allah tuh paling suka kalau kita ini beribadah yang wajib.
Ibadah yang wajib. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Dan senantiasa hambaku itu beribadah dengan yang sunat-sunat. Nah, sesudah selesai yang wajib, yang sunat-sunat. Hatta uhibbah, sehingga akhirnya aku cinta kepadanya, ujar Tuhan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ibadah wajib itu dibanding dengan ibadah sunat itu ganjarannya 70 kali lipat. Lebih banyak yang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib itu diberi Allah umpamanya 70.000. Kalau yang sunat 1.000. Nah, 70 kali lipat. Karena apa? Karena Allah suka. Allah sangat suka kalau kita ini melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, apabila kita melaksanakan ibadah yang sunat, kita rajin, padahal sedikit nih imbalannya, dan Tuhan kada seberapa suka. Tapi itu yang kita rajin. Sedangkan ibadah fardu yang Tuhan sangat suka, ganjaran yang banyak, kita malas. Berarti kita beribadah itu bukan karena Allah. Pasti ada karena hawa nafsu kita. Ada kenyamanan nafsu kita dalam ibadah itu. Sehingga kita lebih suka memilih yang murah. Memilih yang murah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sya'nun nafsi ayyasqula 'alaiha al-wajibu limusyarakatin nas laha bihi id jullun nas yaf'aluna fala yadhharu laha maziyatun 'ala ghairiha wa hiya abadan tuhibbul khususiyah bi khilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anin nas imma li talabil madhi was sana aw talabil ujur wa hadha min al huzuzin nafsiyatil jaliyati wal khafiyah. Bermula keadaan nafsu kita, nafsu bahwa dia berat melaksanakan yang wajib itu karena bersarikatnya manusia pada yang wajib itu. Karena kebanyakan manusia melakukan yang wajib, maka tidak nampak bagi nafsu kita kelebihan atas yang lainnya, keutamaan atas yang lain. Sedangkan nafsu itu menyukai keistimewaan. Kalau kita sembahyang nang wajib, itu orang semuaan sembahyang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib itu kada ada istimewanya kita. Orang-orang pun melaksanakan yang wajib. Tetapi kalau salat tahajud, nah ini kada semua orang. Nah, lalu nafsu kita ini suka dengan tahajud itu. Karena apa? Karena ingin beda dengan orang. Agar nampak keistimewaannya, agar nampak kelebihannya. Karena orang kada semua bisa melaksanakan salat tahajud itu. Nah, kalau sembahyang sunat, nafsu ini merasa hebat. Nah, karena kada semua orang bisa. Jadi tujuannya agar dipuji, disanjung orang, atau mengharapkan pahala di sisi Allah. Kedua-duanya itu adalah merupakan bahagian nafsu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Orang beribadah ini karena mengharapkan pujian dari makhluk. Ini jelas sudah ibadahnya ini adalah bagian nafsu. Karena nafsu suka dipuji, nafsu suka disanjung. Ini bagian nafsu yang nampak. Kalau kita beribadah kadang mengharapkan pujian manusia, tapi kita mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, mengharapkan gedung dan macam-macamnya di surga. Itu pun bagian nafsu, tapi tersembunyi.
tapi tersembunyi. Nah, kedua-duanya itu merusak ibadah kita. Orang beribadah karena dipuji oleh manusia, itu merusak ibadah. Orang yang beribadah mengharapkan bidadari, mengharapkan segala macam kenikmatan akhirat, itu mengurangi nilai ibadah. Karena sudah bukan karena Allah lagi, tapi karena kepentingan nafsu supaya nyaman di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Ibrahim Al-Khawwas, "Inna Allah la yaqbalu min 'amilin 'amala illa bisidqi wa isabatil haqq." Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan orang yang beramal kecuali dengan kejujurannya dan mengenai yang benar. Jadi Allah itu menerima ibadah kita yang jujur dan benar. Nah, kalau kita suka yang sunat tapi berat yang wajib, ini sudah kada benar. Artinya apa? Allah kada menerima. Orang ini banyak bisi qadaan sembahyang. Udah 30 tahun udah kada bisa sembayangan lagi anum nih. 23 tahun, 20 tahun kada bisa sembayangan. Sembahyang jam maghrib paling, orang sembahyang hajat juga. Lainnya perai. Sudah umur 50 tobat. Nah, ini mesti dibayar sembahyang nih di qadha. Tapi nya malas mengqadha, malas. Tapi kalau tarawih rajin, sembahyang duha rajin, ini satu alamat itu karena nafsu, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, bayar hutang dulu. Bayari qadhaan, hanya tarawih, hanya sembahyang duha, hanya sembahyang witir. Bayari qadhaan. Itu yang Allah suka dan lebih besar itu pahalanya ketimbang sembahyang tarawih, witir dan lain-lain tadi. Kalau kita masih ada hutang yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima ibadah kita kecuali dengan kejujuran dan mengenai yang benar. Kalau kita rajin sunat, malas fardu, tanda kada benar. Artinya apa? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Muhammad ibnu Abil Wardi, halakul khalqi fi hirfain. Muhammad ibnu Abil Wardi berkata, binasanya ini manusia pada dua pekerjaan. Istighalun bin nafilah wa tadyi'u faridah wa amalul jawarih bila muwaza'atil qalbi. Binasanya kita dalam dua pekerjaan. Pertama, kita sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Nah, kalau demikian kita binasa. Kita binasa. Sibuk melakukan perkara-perkara yang sunat, tapi banyak kewajiban yang terlalaikan. Nah, yang kedua, kita beramal hanya anggota, tapi hati lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min qa'imin laisa lahu illa sahar. Berapa banyak orang yang beribadah di malam hari, tapi yang dia dapat hanya begadang malam. Kada dapat pahala. Kenapa sebabnya? Karena hatinya lalai kepada Allah. Anggota tubuhnya beribadah tapi hatinya lalai. Allah tidak menerima min qalbin lahin. Allah kada menerima daripada hati yang lalai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, man kanatil fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraid fahuwa makhdu'. Barang siapa yang adalah perkara sunat itu lebih dia pentingkan dari menunaikan yang fardu, itu orang tertipu, terperdaya. Tertipu, terperdaya. Nah, yang sunat diutamakan. Yang sunat diutamakan. Yang wajib dilalaikan. Itu makhdu, tertipu. Artinya tertipu apa? Kalau dapat pahala, dikiranya dapat pahala, kada. Nah, tertipunya di situ.
Kenapa? Karena ada yang wajib yang lebih dahulu mestinya dikerjakan daripada yang sunat-sunat gitu. Tara minhum man syaghala fi nawafilil qiyami wasyam wal hajji wal umrati kull 'am wa ma ashbaha dzalik wa huwa ghairu mutadarikin lima fata minhum minal wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahu minaz zulamati wat tabi'at wa ma dzaka illa li annahum la yabtaguna mardatallah bal yattabi'una hawa anfusihim. Engkau melihat sebagian manusia, orang yang rajin, yang sibuk dengan sembahyang sunat, puasa sunat, haji umrah tiap tahun, dan seumpama itu. Sedangkan dia tidak memperdapati sesuatu yang telah luput dari mereka dari kewajiban-kewajibannya. Nah, sedangkan dia kadang memperdapati daripada yang luput kewajiban-kewajibannya. Ini tadi sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, padahal hutang puasa sunat, hutang puasa wajib banyak, puasa sunat rajin benar. Nah, hutang sembahyang fardu banyak, sembahyang sunatnya yang rajin. Naik haji, umrah umpamanya, yang sunat tiap tahun. Tapi ada kezaliman yang belum dikembalikan kepada orang. Itu lebih perlu daripada ibadah haji, umrah yang sunat. Nah, tidak ada yang demikian melainkan mereka tidak mencari keridhaan Allah, tetapi mereka menuruti hawa nafsu mereka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita misalnya pernah menipu seseorang, menipu si A, menipu si B, menzalimi si A, menzalimi si B. Itu kewajiban kita yang segera membiriskan itu. Membiriskan itu segera. Lebih utama daripada kita umrah sunat, haji sunat. Kalau kita umrah sunat, haji sunat, tapi banyak kezaliman yang belum kita biriskan, padahal bisa kita biriskan, nah itu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah menganiaya orang ini, kita pernah menipu orang ini, itu mestinya diselesaikan. Karena itu kewajiban kita, ketimbang kita melakukan hal-hal yang sunat. Nah, ini kewajiban. Allah menyukai yang wajib diberiskan dulu, hanya yang fardu, yang sunat-sunatnya itu. Ada orang yang suka menyumbang, sumbang sana, bula masjid, bikin itu, bikin ini. Tapi kalau urusan ditagih hutang, setengah mati menagih orang. Ada manusia seperti itu. Bah, kalau soal sosial 100 juta sumbang sana, 100 juta sumbang sini. Hutang 10 juta setengah mati menagih kada mau bayar. Padahal ini hutang yang sampai tempo ini wajib dibayari. Maulah masjid itu sunat. Nah, mestinya apa? Hutang ini dibirisakan. Karena sampai temponya orang sudah menagih. Nah, ini pertanda apa? Sosial itu bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi ada kepentingan duniawi yang dicari. Sudah jelas itu. Jakanya mencari keridhaan Allah, hutang dirisahkan. Sampai waktu, sampai tempo, orang sudah mencari, orang sudah menagih, itu segera dibayari. Nah, itu tanda bahwa sosialnya itu bukan mencari keridhaan Allah, bukan karena Allah, tapi mencari sanjungan pujian di sisi manusia. Itu tertipu, sedikit pun kada dapat ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pahala di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Rabbi aina ajiduk. Wajar Nabi Daud, wahai Tuhanku, di manakah aku mendapati Engkau?
Di manakah aku mendapati engkau? Maksudnya di manakah aku mendapati keridhaan engkau? Di manakah aku mendapati rahmat engkau? Di manakah aku mendapati penerimaan engkau? Faqala lahu, jar Tuhan menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Tinggalkan nafsu. Begitu kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan karena nafsu, di situ kita akan dapat rahmatnya, akan dapat keridhaannya, akan dapat penerimaannya. Tapi kalau ibadah kita ini bercampur dengan nafsu, bukan karena Allah semata, kita kadang akan mendapati Allah, kadang akan mendapati rahmat Allah, kadang akan mendapati ridhanya Allah, kadang akan mendapati kabulnya, diterima oleh Allah. Nabi Daud bertakun lawan Tuhan, aina ajiduk, di manakah aku dapati engkau? Allah menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Kalau kita beribadah karena Allah semata, jangan ada nafsu di dalamnya, jangan ada kesenangan nafsu, karena itu akan merusak nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita banyak hutang lagi sembahyang nang fardu, itu disegerakan. Sembahyang lain itu ditutup sementara dulu, ganti lawan mengqadhanya. Kecuali qabliyah ba'diyah terus jalan, karena bagian dari kesempurnaan sembahyang. Kadang-kadang di padahi itu adalah mas sayangnya meninggalkan sembahyang duha, itu nih ya nafsu ngarannya. Mana baiknya jar mangkada duha. Hutangnya ada lagi, banyak kali lagi, baik hutang itu dibayari dahulu pada duha itu. Pertama pahalanya ganal itu, Tuhan katuju itu. Daripada kita sembahyang duha, ganti lawan mengqadha. Kalau kita yakin bahwa kita masih banyak hutang sembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-194 insyaallah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.